Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 230900012 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 6A. Kali ini saya akan membahas tentang materi analisis BEP dan analisis pemberian pinjaman. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu analisis BEP. Analisis BEP adalah suatu teknik atau keadaan di mana total pendapatan yang diperoleh perusahaan sama persis dengan total biaya yang dikeluarkan. Titik impas atau break-even point dapat dijadikan patokan kapasitas produksi minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Analisis titik impas atau BEP merupakan turunan dari analisis laba atau rugi. Komponen yang terdapat dalam BEP yaitu yang satu, biaya tetap, yaitu biaya yang akan dikeluarkan perusahaan bahkan saat tidak memproduksi apa-apa. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan yang bersifat dinamis, berubah secara proporsional mengikuti jumlah yang telah dilakukan. Yang ketiga, biaya campuran, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP, yaitu harga yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual barang atau jasa yang diproduksi per unit. Yang kelima, yaitu margin laba atau keuntungan, yaitu besarnya nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan, berapa nominal dan harga jual yang diinginkan. Adapun manfaat analisis titik impas atau BEP adalah untuk mengetahui titik pulang pokok dari sebuah usaha. Dengan diketahui titik pulang dari pokok sebuah usaha, manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada jumlah berapa unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Tujuan BEP atau break-even point yaitu untuk menentukan harga jual satuan, untuk menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal, untuk merencanakan laba yang diinginkan dan untuk pengambilan keputusan strategis. Adapun rumus titik impas yaitu BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Contoh analisis BEP yaitu sebuah usaha memiliki biaya tetap sebesar 1.200.000. Harga jual per barang yaitu 10.000, sedangkan biaya untuk membuat satu barang adalah 4.000. Perhitungannya BEP sama dengan 1.200.000 dibagi 10.000 dikurang 4.000. BEP sama dengan 1.200.000 dibagi 6.000. BEP sama dengan 200 unit. Dengan rumus titik impas didapatkan hasil bahwa usaha ini menjual minimal barang 200 barang. Artinya jika terjual 200 barang, usaha tidak rugi dan tidak untung. Jika terjual lebih dari itu, maka barulah perusahaan mendapatkan keuntungan. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu analisis pemberian pinjaman. Analisis pemberian pinjaman merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan calon debitur sebelum pinjaman disetujui. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon peminjam memiliki kemampuan dalam mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Analisis ini dilakukan agar lembaga keuangan dapat menghindari risiko kerugian akibat gagal bayar. Proses ini juga membantu memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara tepat dan produktif. Tetapi pinjaman juga membawa risiko bagi perusahaan, sehingga perlu dilakukan analisis yang tepat agar dana yang disalurkan optimal dan portofolio terjaga. Tujuan analisis pemberian pinjaman yaitu satu, menentukan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman. Yang kedua, meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas perusahaan. Adapun prinsip 5C dalam analisis pemberian pinjaman yaitu yang pertama karakter, yaitu karakter debiturnya atau orang yang meminjam. Yang kedua kapasitas, yaitu kemampuan untuk membayar pinjaman. Yang ketiga modal, yang keempat jaminan, dan yang kelima kondisi. Adapun risiko dalam pemberian pinjaman yaitu
Satu, risiko kredit. Yang kedua, risiko operasional. Yang ketiga, risiko penipuan. Dan keempat, risiko likuiditas dan pasar. Contoh analisis pemberian pinjaman yaitu Budi mengajukan pinjaman sebesar 2 juta untuk modal jualan gorengan selama 5 bulan. Usahanya berjalan lancar dengan keuntungan sekitar 800.000 setiap bulan. Angsuran yang harus dibayar hanya 450 per bulan, sehingga ia masih memiliki sisa uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga tidak memiliki utang lain dan dikenal dapat dipercaya. Oleh karena itu, pinjaman ini layak diberikan. Kesimpulannya, dari analisis pemberian pinjaman yaitu analisis pemberian pinjaman krusial untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko. Prinsip 5C menjadi kerangka utama menilai kelayakan debitur. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.